Oke, baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Dayan. Hari ini yang insya Allah menjadi moderator pada kelompok 5 mengenai manajemen dan analisa data. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada Cynthia Pratama Putri, ada Nurfiza Yastri, ada Zilhima, Vina Febriani, Eka Putri Delni, Kak Sarah Gusti Rika Nabila, ada Eka Putri Delni, lalu ada Aji Fuzan Rizky, dan saya sendiri ada Sidik. Next. Nah, jadi kita akan membahas mengenai manajemen dan analisa data nih. Jadi pertama kita harus tahu dong, apa sih itu manajemen data? Manajemen data. Jadi manajemen data itu merupakan suatu upaya pengelolaan data, mulai dari data tersebut dikumpulkan hingga siap dan analisis. Lalu tujuannya itu untuk mencegah garbage in, garbage out. Nah, tahu nggak sih apa maksud dari garbage in, garbage out? Jadi seperti yang kita tahu, garbage itu adalah suatu tempat sampah. Jadi kalau misalnya kita memasukkan data yang sampah, maka output pun juga sampah. Jadi jika kita menghasilkan suatu input yang jelek, output kita akan jelek. Jika input kita salah, maka output kita salah. Maka itulah kita perlu melakukan manajemen data untuk mencegah hal tersebut. Next. Untuk tahapan manajemen data sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ada data, lalu data diubah, diolah dan dianalisa data, lalu dirubah menjadi informasi. Secara dasarnya seperti ini. Next. Lalu ada contoh permasalahannya nih, kalau misalnya kayak garbage in, garbage out, itu kita harus mencegah ini. Nah, ini seperti ada pengolahan data memakan waktu banyak dan tidak efisien. Nah, seperti yang kita tahu nih, kita itu harus menganalisa data, memanajemen data, kita nggak bisa langsung ikat, ini loh data yang kita sampaikan, kita dapat di lapangan, langsung kita sampaikan, nggak bisa. Kita harus menganalisa dulu, kita harus memanajemen dulu, bagaimana sih, apakah data ini sudah benar, apakah data ini salah. Lalu, banyak data yang tidak lengkap atau kosong nih. Contohnya, kalau misalnya kita sudah mendapatkan informan atau narasumber, tapi ternyata data dari narasumber itu nggak cukup. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan dalam penelitian kita. Lalu terdapat yang meragukan atau tidak masuk akal. Contohnya nih, responden termuda melakukan induksi haid selama 5 tahun. Nah, ini nggak mungkin kan, induksi haidnya selama 5 tahun. Nah, ini bisa jadi kalau ada meragukan atau tidak masuk akal, ini akan menjadi suatu masalah. Lalu terdapat jawaban di luar kategori jawaban kita. Contohnya, jenis kelamin itu kan kita tahu, 1 laki-laki, 2 perempuan. Tapi ternyata tiba-tiba muncul angka ketiga. Nah, ini kelamin apa nih angka ketiga nih? Ini aneh nih. Lalu terdapat jawaban yang tumpang tindih. Contohnya, kategori umur 1-5 tahun, 5-10 tahun, dan 10-15 tahun. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya ini tuh tumpang tindih loh. Jadi, jeda yang seharusnya ini adalah 1-5 tahun, lalu 6-10 tahun. Nah, kalau misalnya sama-sama ada 5 tahun, nah ini bisa orang jadi bingung, loh, saya umurnya 5 tahun, tapi saya harus ngisi yang mana nih? 1-5 tahun atau 5-10 tahun? Nah, begitupun juga kalau 5-10 dan 10-15 tahun. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis data. Analisis sendiri itu berasal dari kata anha dan juga lisis, yang artinya memecahkan atau menghancurkan. Jadi agar suatu data bisa dianalisis, maka data tersebut harus dipecah terlebih dahulu untuk menjadi bagian-bagian kecil yang menurut dari elemen-elemennya dan juga strukturnya. Dan juga kemudian gabungkan bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Next. Untuk analisis data kuantitatif nih, ada beberapa metode. Yang pertama ada metode analisis data penelitian kualitatif, yaitu dalam menganalisanya data penelitian ini melakukan strukturalistik atau kuantitatif.
yang hendaknya itu konsisten dengan paradigma, teori, dan juga metode yang dipakai dalam penelitian. Lalu yang kedua, ada proses analisis data penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau seluruh data yang lainnya sudah terkumpul. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi kita masuk ke dalam jenis statistik. Untuk statistik sendiri, di sini kita akan membahas dulu yang pertama mengenai statistik deskriptif. Untuk statistik deskriptif sendiri merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau digeneralisasi. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat-alat ukur, kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut kemudian dilaporkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan yang lebih mudah untuk ditangkap dan dimengerti oleh audiens mengenai gejala yang diteliti. Untuk analisis statistik deskriptif sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Next. Moderator boleh di next. Sebelumnya. Baik, untuk analisis statistik deskriptif sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis potret data. Potret data ini merupakan perhitungan frekuensi suatu nilai dalam suatu variabel. Nilai dapat disajikan sebagai jumlah absolut atau persentase dari keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu analisis kecenderungan sentral data. Di sini nilai rata-rata atau mean akan diberikan simbol X, yang merupakan nilai rata-rata dalam simbol dalam aritmatika dari semua nilai variabel yang telah diukur. Kemudian di sini juga akan diukur nilai mediannya. Sebagai informasi tambahan, median ini merupakan nilai tengah dari sekumpulan nilai variabel yang telah diurutkan dari nilai terkecil kepada nilai yang terbesar. Selanjutnya juga akan ditampilkan modus dari data yang disediakan. Modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul pada satu distribusi nilai variabel. Misalkan seperti nilai 3, 4, 4, 4, 5, berarti karena sering muncul 4, berarti modusnya itu merupakan 4. Selanjutnya untuk jenis analisis ketiga yang digunakan dalam statistik deskriptif itu merupakan analisis variasi nilai. Analisis ini dilakukan untuk melihat sebaran nilai dalam distribusi keseluruhan nilai suatu variabel dari nilai tengahnya. Dan analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar nilai-nilai suatu variabel berbeda dari nilainya. Pengukuran variasi nilai biasanya dilakukan melalui kisaran data atau range, atau simpangan baku, atau standard deviation atau SD. Selanjutnya, moderator. Nah, untuk jenis statistik yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial sendiri atau bisa disebut juga statistik induktif atau statistik probabilitas merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi suatu sampel itu merepresentasikan dari populasinya itu sendiri. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau acak. Jadi pengambilan sampel secara random ini untuk menghindari bias yang akan mempengaruhi hasil dari penelitian.
dari analisis. Di sini, pemakaian statistik inferensial sendiri bertujuan untuk menghasilkan satu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil atau H0 sebagai dasar penelitian untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Jadi, di sini akan membuktikan apakah sesuai dengan H0 atau tidak. Di dalam statistik di dalam statistik inferensial itu sendiri ada dua jenis statistik. Yang pertama itu statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik ini akan digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, dalam statistik parametrik sendiri ada beberapa macam analisis data. Yang pertama itu data interval dan data rasio. Untuk selanjutnya, apakah saudari Nurfaiza Yasri hadir? Ada, Bang. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ada Nurfaiza Yasri, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkat Baik, maaf karena ada gangguan karena saudari Nurfaiza Yasri ada disconnect, jadi akan saya lanjutkan. Sebelum ya udah. Baik, untuk jenis data yang akan dianalisis yang pertama itu adalah data interval. Data interval ini merupakan data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data ordinal, karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Jadi di data interval ini akan menunjukkan seberapa jauh antara data, misalkan data A dengan data B begitu, atau analoginya seperti misalkan jarak dari Payakumbuh ke Padang seperti itu. Nah, untuk contoh data interval sendiri, itu misalnya itu adalah hasil ujian, hasil pengukuran berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan lain sebagainya. Misalkan gimana dengan interval antara siswa A dengan siswa B. Dan satu lagi, hal penting yang perlu diperhatikan dalam data interval itu tidak dikenal adanya angka nol mutlak. Seperti pada kasus misalnya, seorang mahasiswa yang mendapat nilai 0. Angka 0 ini tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak bisa apa-apa atau tingkat pengetahuannya itu 0. Meskipun dia memperoleh nilai 0, ia tentunya pasti memiliki satu pengetahuan atau kemampuan dalam mata kuliah yang bersangkutan. Namun, mungkin terdapat beberapa kondisi seperti mata ujian yang ia kerjakan itu tidak sesuai dengan yang ia persiapkan, atau mungkin jawabannya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki soal. Selanjutnya, jenis data yang kedua dalam statistik parametrik yaitu data rasio. Data rasio ini merupakan data yang tergolong ke dalam data kontinum juga, namun memiliki beberapa ciri atau sifat yang berbeda dengan data interval. Nah, data ini
masih memiliki sifat interval atau seperti data interval. Namun skala rasio ini memiliki harga nol mutlak. Artinya titik nol ini benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu nilai dalam pengukuran dalam datanya itu. Misalkan titik nol pada skala sentimeter di penggaris itu benar-benar menunjukkan mutlak nol. Berarti ya tidak memiliki panjang sama sekali. Dan contohnya seperti contoh kasus dari data rasio ini seperti misalkan berat badan seorang siswa itu 70 kg, sedangkan satu lagi itu beratnya 50 kg. Nah, keadaan ini dapat misalkan satu berat badannya itu yang satu dia overweight, pasien ini 120 kg, satu lagi pasien ini beratnya 60 kg. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa rasio berat badan pasien yang pertama itu 2 kali dari berat badan pasien yang kedua. Namun dengan tidak dapat diterapkan prinsip interval seperti misalkan nilai seorang siswa itu 170, satu lagi 35. Bukan berarti tingkat kecerdasan siswa yang pertama itu 2 kali dari kecerdasan siswa yang kedua, begitu. Selanjutnya kita masuk ke data non parametrik. Maaf moderator, untuk data parametrik apakah masih baik, maaf. Untuk data parametrik masih saudara Nurfaizah Yasri, namun masih reconnecting. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Untuk statistik non parametrik ada pembagiannya lagi. Yang pertama itu adalah data nominal dan data ordinal. Untuk data nominal dapat juga disebut dengan data diskrit, kategorik, atau dikotom. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah satu sama lain, satu dengan lainnya. Antara data A dengan data B itu terpisah, baik terdiri atas dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan tersebut tidak terdapat hubungan sama sekali. Contohnya itu misalkan seperti pria dan wanita, laki-laki ya laki-laki, namun wanita itu tidak laki-laki, begitu. Jadi jika dicontohkan ke dalam Epidata itu seperti membuat kuesioner Boolean, ya, Boolean, ya atau tidak, y atau n, gitu. Sedangkan untuk data ordinal ini merupakan data yang menunjuk pada tingkatan atau perjenjangan dalam suatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan. Boleh di next, operator. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik seperti tadi, ya atau tidak, apakah dia itu laki-laki. Data ordinal ini juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun dalam perbedaan tersebut terdapat satu kedudukan yang dinyatakan dalam satu urutan, bahwa yang satu itu lebih besar nilainya atau lebih tinggi dari yang lainnya. Contohnya itu seperti prestasi belajar siswa diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti baik, cukup, kurang, atau mungkin dalam berat badan, dalam IMT gizi kurang, gizi baik, ataupun gizi lebih. Dan begitulah contoh dari data ordinal itu sendiri.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dari analisis data. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu segera kita garap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data. Di dalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data. Ada yang menyebut data preparation, ada pula data analisis. Secara garis besar, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu persiapan. Di dalam persiapan ini terdapat lagi kegiatan yang harus kita lakukan, seperti mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Lalu mengecek kelengkapan data, memeriksa isi instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir mengecek macam isian data. Next. Next, operator. Baik, maaf ke tabulasi teman-teman. Nah, selanjutnya langkah analisis data ada tabulasi, yaitu memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya tes, angket berbentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Memberikan kode-kode terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya ada jenis kelamin, laki-laki kita beri kode 1 dan perempuan kita beri kode 0. Contoh selanjutnya itu tingkat pendidikan. Jika dia SD kita beri kode 1, SMP kode 2, dan seterusnya. Next. Nah, langkah selanjutnya yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Di sini kita mengubah jenis data, disesuaikan dan dimodifikasikan dengan teknik analisis yang akan digunakan. Misalnya, data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan. Lalu bisa dilakukan juga data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. Dan yang contoh terakhir, memberikan kode dalam hubungan dalam pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis univariat. Jenis analisis ini digunakan untuk penelitian satu variabel. Analisis dilakukan terhadap penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil perhitungan statistik tersebut nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis bivariat. Jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh atau bebas dan variabel terpengaruh atau tidak bebas. Selanjutnya yaitu analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi pada multivariat ini yang dianalisis yaitu variabelnya lebih dari 2, tetapi mempunyai 2 variabel pokok, bebas atau tidak bebas. Variabel bebasnya memiliki sub-sub variabel. Next, operator.
Selanjutnya itu analisis data kualitatif. Analisis merupakan proses pemecahan data yang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Seidel, analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut. Pertama yaitu proses mencatat dan menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua, pengumpulan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga, berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna dan mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Yang terakhir adalah membuat temuan-temuan umum. Tujuan analisis kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Pelaku dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Next, operator. Dari beberapa definisi dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Yang metode analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif. Dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, atau display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pertama kita bahas tentang reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Selanjutnya itu penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya sekumpulan informasi yang disusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Yang selanjutnya itu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Next, operator. Selanjutnya ada macam-macam analisis data kualitatif. Secara umum, metode analisis data meliputi reduksi, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Akan tetapi, karena data kualitatif sangat banyak sekali, maka model analisis data juga beragam sesuai dengan objek penelitian. Adapun bagian-bagian dari 3 kelompok model analisis data kualitatif di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Yang kedua, kelompok analisis tema-tema budaya. Yang ketiga, kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Next. Next. Tahapan analisa data, pada dasarnya terdapat 4 tahapan utama dalam manajemen data. Antara lain, yang pertama itu menyunting data atau data editing. Penyuntingan data dilakukan sebelum proses pemasukan data. Penyuntingan data sebaiknya dilakukan di lapangan agar data